Halo teman bertapa, nah ketemu lagi nih sama Kak Devi. Di video kali ini kita masih akan membahas latihan soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah buat teman-teman yang udah penasaran gimana soalnya, yuk langsung kita mulai. Oke, di sini ada pertanyaan, perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebab perkembangbiakan vegetatif dapat mempertahankan sifat-sifat induknya. Oke, sekarang coba teman-teman kerjain dulu, baru nanti kita bahas. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif. Ada kata-kata vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan pada makhluk hidup itu ada dua. Ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada yang secara generatif. Bedanya apa sih, Kak? Nah, bedanya adalah untuk perkembangbiakan vegetatif, ini tidak terjadi proses fertilisasi atau tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi tidak ada proses penggabungan atau pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini terjadi proses fertilisasi atau terjadi proses peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, karena tadi vegetatif ini tidak terjadi peleburan, maka keanekaragaman hayatinya dia pasti lebih rendah. Kenapa? Karena tidak ada penggabungan antara sifat ibu dan sifat ayah atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi. Maka keanekaragaman hayatinya tidak mungkin tinggi, dia rendah. Jadi sifatnya itu akan sama persis dengan induknya. Jadi misalnya dia ngambil bagian dari kalau di tumbuhan, misalnya batang pada betinanya atau tumbuhan betinanya, maka sifatnya akan sama persis dengan si tumbuhan induknya tadi gitu. Jadi dia tidak ada keanekaragamannya gitu. Jadi akan sama persis. Kalau manis ya nanti hasilnya juga akan manis, nggak akan tiba-tiba berubah jadi asam. Itu perkembangbiakan vegetatif. Karena tadi nggak ada peleburan, tidak ada pertemuan, maka pernyataan satunya salah. Nah, pernyataan duanya, perkembangan vegetatif dapat mempertahankan sifat-sifat induknya. Tadi aku bilang kalau misalnya induknya manis, maka hasil sel anakannya juga akan manis. Maka dia bisa mempertahankan sifat induknya. Jadi pernyataan kedua atau alasannya itu benar. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Balik lagi tadi ke pengertiannya. Vegetatif itu tidak mengalami fertilisasi. Jadi dia perkembangan dari salah satu bagian dari sel induknya. Kalau misalnya di tanaman bisa dari batang, atau bisa dari akar, atau dari rizom. Jadi dia akan sama persis gitu. Sedangkan generatif, ini terjadi fertilisasi. Jadi ada penggabungan dari kromosom ibu dan kromosom ayah. Maka keanekaragamannya akan lebih tinggi. Beda dengan tadi vegetatif gitu. Jadi jawabannya salah, benar. Nah, gimana? Gampang kan soal kali ini? Oke, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara PTN lulus PTN. Sampai jumpa!